Dalam merawat buahnya, jika kita dapat ini seperti ada kutu-kutu putih seperti ini atau kupu-kupu putih seperti ini ya, kita langsung dapat mengusirnya dengan menggunakan tangan atau kita menyemprotnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, ingin berbagi tutorial bagaimana cara menanam pohon nangka supaya lekas berbuah. Terlebih dahulu untuk menambah wawasan para sahabat semua. Nah, di sini saya ingin menunjukkan jangan menanam pohon nangka di sekitar nih bekas-bekas sampah plastik seperti ini, karena nanti dia dapat mengalami kematian. Ini sudah mulai pada gosong ya, buah-buahnya pun sudah mulai pada gosong, dan ini kalau tidak diselamatkan mati. Jadi kalau pemirsa mengalami hal demikian, maka harus membongkar media tanamnya ini, mengganti dengan media tanam yang baru. Risetnya tidak cukup sampai di situ. Lihat, pohon kelengkeng saya udah terlanjur bablas mati. Makanya saya dapat pengalaman ya. Ini pun menanamnya di sekitar nih sampah-sampah plastik seperti ini. Jadi jangan heran kalau pemirsa menanam pohon berbuah di tempat sampah yang banyak plastiknya. Ketika dia berbuah, justru malah mengalami kematian. Itulah yang sering terjadi. Ciri-ciri pohon buah yang keracunan itu seperti ini. Daunnya mulai keriting dan mengering. Terus kemudian kita lihat pada gosong buah-buahnya. Jika sudah terdapat buah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Kita ambil tanahnya ini dan kita ganti dengan tanah yang baru. Yuk, ini risetnya ya. Lihat bekas-bekas jamur ini ya. Dia tumbuh, makanya tanaman ini keracunan. Dan akarnya pun tidak bisa lebat karena terhambat oleh plastik-plastik seperti ini. Gimana tanaman mau bisa sehat? Ini ada kabar gembira, pohon nangka yang keracunan seperti ini masih dapat diselamatkan ya. Pokoknya ikuti langkah dari saya tadi, yang paling penting adalah mengganti media tanam dan kemudian menyiramnya secara teratur. Nah, lalu bagaimana cara mengupayakan supaya pohon nangka segera berbuah? Ini pemirsa harus tahu semua. Ini lihat batangnya kecil walaupun keracunan tapi buahnya banyak sekali ya. Nah, saya akan menunjukkan yang segar untuk tutorialnya. Jadi kita garet-garet saja pohonnya seperti ini. Nih bekasnya pemirsa bisa lihat semua ya. Nah, ciri-ciri pohon nangka yang akan berbuah itu mudah sekali. Jadi ketika kita sudah menggaret-garetnya seperti ini, jarak 1 atau 2 bulan, biasanya pohon itu akan cepat dia berbuah. Nah, diawali dengan buah pejantan terlebih dahulu. Ini bisa kita saksikan ya. Ini buah pejantan, dia muncul buahnya itu seperti ini, ada serbuk sarinya ya. Ada serbuk sarinya, memiliki gagang yang kecil. Ini pun yang di sebelah atas pun sama seperti ini. Berarti tandanya pohon nangka kita itu sudah akan berbuah. Jangan panik kalau mengalami masa gugur, karena di awal pembuahan itu harus buah pejantan terlebih dahulu yang muncul. Jadi nanti buah betinanya setelah dia mengalami banyak gugur, kemudian buah betinanya akan muncul. Ciri-ciri buah betina itu yang seperti ini ya. Nih, ini sudah pasti akan tumbuh dengan sangat besar. Nih, karena manfaat daripada buah pejantan ini ketika terkena oleh angin, sehingga dia akan menjatuhkan ini serbuk sarinya seperti ini, maka terjadi faktor perkawinan sehingga buah betina ini akan dapat membesar dan hingga sampai matang. Nih, ciri-cirinya sangat berbeda sekali ya. Jadi pemirsa harus bisa membedakan mana buah pejantan dan mana buah betina gitu. Sekali lagi saya tekankan, kalau di awal munculnya di tempat pemirsa itu buahnya seperti ini, terus biarkan saja. Kalau gugur terus buah pejantan terus, berarti kurang penyiraman dan kegemburan di media tanamnya, itu sudah dapat saya pastikan. Jikalau masih belum berhasil, jangan lupa adakan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk kandang. Bisa kotoran kambing ya, bisa kotoran ayam, bisa kotoran sapi. Hanya kalau menggunakan kotoran binatang ternak itu harus yang sudah lama, karena nanti panas. Nanti kalau media tanamnya itu terlalu panas, itu bisa mengakibatkan kematian juga. Tapi tenang aja, rata-rata aman dan malah justru super subur. Memahami ini justru kenapa kok malah layu daunnya tuh, bisa copot ya.
Padahal ini ada buahnya. Buahnya pun buah betina dan ini bisa sampai besar. Alasannya karena memiliki gagang yang terlalu kecil, tidak balance, tidak seimbang dengan jumlah buah yang dia munculkan. Maka ini gagangnya tidak kuat dan sehingga itu putus, di sini urat-uratnya itu keputus ya. Jika demikian, maka dapat mengakibatkan dari hasil fotosintesis, makanan itu tidak dapat tersalurkan ke sini. Makanya ini nangkanya ini menjadi layu. Tapi biasanya kalau seperti ini, dia tetap akan tumbuh, hanya saja pertumbuhannya ini akan terhambat. Nah, ketika sudah banyak kita dapati buah betina seperti ini, jika kita temukan buah pejantan seperti ini ya, karena ini kalau biarkan dapat mengundang hama, maka harus kita ambil seperti ini ya. Ini kita ambil dan kita buang. Ini bisa juga langsung kita kawinkan. Sebelum kita membuangnya, kita gosok-gosokkan dulu ke buah betinanya seperti ini. Ini cara membantu perkawinan pada buah betina, sehingga nanti nangka ini bisa tumbuh hingga dia matang. Kita harus bisa membedakan buah yang sudah akan matang itu seperti ini. Ciri-cirinya memiliki gagang yang sudah mulai menguning. Karena ini jenis buah nangka mini, jadi buahnya itu super mini, kecil sekali. Tapi ini isinya banyak sekali, dagingnya banyak sekali, dan bijinya hanya kecil banget dan manis luar biasa. Sayang sekali ya, nangka mini ini harus ditanam di sekitar areal sampah, sehingga pertumbuhannya ini kurang sangat memadai, jadi saya harus merenovasi di sekitar areal akar gitu. Dan tenang pemirsa, ketika mengalami kelengkengnya tiba-tiba layu, buru-buru. Biasanya ini kelengkeng itu suka mendadak layu. Kalau nggak diganti media tanamnya, sudah saya pastikan bablas auto, langsung kering dan mati. Demikian juga pohon nangka. Ketika kita mengalami dari yang sudah saya sebutkan tadi, langsung segera lakukan tindakan dengan secepat mungkin. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagaimana cara menyiram pohon nangka ataupun pohon buah yang lain seperti kelengkeng. Cara menyiramnya itu jangan hanya di sekitar media akar. Jadi kita harus menyiramnya itu kalau memungkinkan itu dari pucuk daun hingga pada buahnya dan batang hingga keseluruhan bagian 100%. Itu cara menyiram pohon nangka yang sangat baik dan sudah sangat teruji. Ini memungkinkan pohon nangka kita itu akan segera berbuah dengan sangat cepat. Ini bisa dipraktekkan ya. Nanti kalau misalkan dari yang saya omongkan ini ternyata tidak sesuai gitu, silahkan bisa komplain nanti di kolom komentar ya. Bisa nanti diskusi dengan saya. Dalam merawat buahnya, jika kita dapat ini seperti ada kutu-kutu putih seperti ini atau kupu-kupu putih seperti ini ya, kita langsung dapat mengusirnya dengan menggunakan tangan atau kita menyemprotnya ya. Makanya itu manfaat dari penyemprotan itu selain untuk kesuburan, dia dapat menjaga buahnya ini supaya tidak dihinggapi oleh seluruh hama. Maka dari itu pentingnya penyemprotan ini sebaiknya untuk tidak disepelekan. Dan seperti ini kalau tidak kita petikin, buah-buah pejantan seperti ini hanya akan mengundang hama. Karena dia nanti, ini sudah mau membusuk ya seperti ini, maka dia dapat mengundang hama-hama yang akan menyerang di sekitarnya. Baik pemirsa, saya rasa tutorial saya ini sudah sangat jelas sekali ya. Dan menurut saya edukasi ini sangat penting untuk diketahui. Bagaimana cara menyelamatkan pohon nangka yang keracunan atau yang mendadak layu. Biasanya kelengkeng yang paling parah ya. Mendadak layu itu harus media tanamnya. Nah, kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.